Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka bukunya Romawi 17, kita awali bersama dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma. Qalu subhanaka la ilma la yusma. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terakhir kemarin kita sampai halaman 170 ya. Kita review ulang sebentar dari halaman 171. Halaman 171. Bacaan dalam Al-Quran itu 1, 2, 5, 6. Bacaan pendek dan panjang dalam Al-Quran yaitu 1 pendek, panjang 2, panjang 5, dan panjang 6. Kemarin kita sudah belajar kelompok bacaan hukum tajwid yang panjangnya 2. Kemudian kemarin kita sudah belajar kelompok bacaan yang panjangnya 5. Sekarang kita belajar kelompok hukum
bacaan tajwid yang panjangnya 6 harokat. Nah, menunjukkan 6 harokat itu wujud kalau itu panjang 6 ada nabr. Jadi dalam dalam ilmu tajwid panjang 6 itu sama dengan nabr. Nabr itu ngegas, blayer, nyentak, ya kan? Nah, hewan piaraan yang dia itu punya suara nabr itu adalah kucing, ya kan? Kucing itu punya sifat suaranya nabr, ya kan? Meow. Nah, ini nabr. Jadi ada meow. Nah, ini nabr. Ya kan, kayak mobil ong. Nah, ini namanya nabr. Nah, 6 itu adalah nabr. Jadi dihentakkan, disentak, di blayer. Ada 5 hukum tajwid yang panjangnya adalah 6. Ada mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim mukhaffaf harfi, dan mat farqi. Yang pertama mat lazim mutsaqal kilmi. Mat lazim mutsaqal kilmi. Mat panjang, mutsaqal itu berat. Kalau berat itu mesti ada tasdidnya. Mutsaqal, kilmi dalam kalimat, dalam kosakata. Jadi yang dinamakan mat lazim mutsaqal kilmi itu jika ada mat tabi'i panjang 2 harokat bertemu dengan huruf berharokat tasdid dalam satu arti kata. Jika ada mat tabi'i panjang 2, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu wawu sukun, mat tabi'i ini panjang 2, jika bertemu huruf harokat tasdid dalam satu arti kosakata, maka mat tabi'i yang panjangnya 2 karena bertemu tasdid maka menjadi panjang 6. Contoh, fa idza ja'atis shakhah. Kalau 5 ja'a lurus datar lempeng 5. Tapi shakhah ada hentakannya, ini 6. Jadi mat tabi'i depannya ada kha tasdid, maka yang awalnya 2 karena bertemu tasdid dalam satu arti kata menjadi panjang 6. Mal loh, yang mat tabi'i panjang 2 karena bertemu qaf tasdid dalam satu arti kata, maka yang awalnya 2 menjadi panjang 6. Loh. Kita baca bersama contoh bacaan mat lazim mutsaqal kilmi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah mal haqqah wa hajjahu qaumuk innahu kana minadh-dhalin. Ja'atit tammatul kubra wa inna lanahnu
الصافون ولا تحاضون على طعام المسكين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu namanya mat lazim mutakol ilmi, wajib, ya kan, wajib panjang diberatkan dalam arti satu kata. Yang kedua, kelompok bacaan panjang yang kedua yaitu mat lazim mukhaffaf ilmi. Mat panjang, lazim pasti, mukhaffaf diringankan, ilmi dalam kalimat. Nah, dinamakan mat lazim mukhaffaf ilmi apabila ada mat tabi'i panjang dua bertemu dengan huruf mati atau huruf sukun, tapi sukunnya sukun asli dalam satu kalimat, dalam satu arti kata. Jadi mat lazim mukhaffaf ilmi itu jika ada mat tabi'i panjang dua bertemu huruf harokat sukun asli dalam satu arti kata. Cara membacanya panjang selama 6 harokat. Di dalam Al-Quran yang menurut hukum ini mat tabi'i bertemu sukun asli, di Al-Quran hanya ada satu kosakata yaitu kalimat ana, aslinya panjang dua mat tabi'i, karena depannya ada lam sukun dalam satu arti kata, maka yang awalnya dua karena bertemu sukun asli dalam satu kata, maka A-nya menjadi 6. Ana di Al-Quran hanya ada satu kosakata itu, yaitu terdapat di surat Yunus surat ke-10 ayat 57 dan ayat 91. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kita baca bersama setiap baris 2 kali 2, 3. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ulang atas. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
Kemarin kita sampai di sini. Gitu? Sampai 170. Napa nggih napa? Tapi kan pun rampung tas 170. Oh iya, tahu bonus. Masilah kan pun rampung toh? Terakhir. Wah, semangat berarti. Tapi memang jani nggih wayahe mlebuni kita niki. Wayahe. Itu kelompok bacaan panjang 6 harokat. Jadi letak 6-nya adalah sohkah, ya kan? Haqqah, hajjah. Nah, itu namanya panjangnya 6. Kalau 5 itu lurus datar. Ja'a, yaitu 5. Kalau 6 itu dihentakkan. Jadi kalau cuma bacaan walau dolin, ini 5 dolin, ini 5. Kalau 6 dol, ada tasdidnya. Kalau 5 kan nggak ada tasdid, dolin, cuma gitu. Kalau 6 dolin, ada tasdidnya. Itu 6. Mudah difahami niki? Insya Allah. Jadi kelompok bacaan panjang 6. Yang pertama mat lazim mutsaqal kilmi, namanya kilmi. Nek kilmi itu dalam kalimat. Kalau harfi itu dalam huruf. Ya kan? Kalau kilmi itu dalam kalimat, kalau harfi dalam huruf. Nah, tadi yang pertama mat lazim mutsaqal kilmi. Sekali lagi mat lazim mutsaqal kilmi, yaitu jika ada mat tabi'i bertemu tasdid dalam satu arti kosakata. Jadi mat tabi'i panjang 2 bertemu tasdid itu satu arti kata, nyambung dalam satu arti kata. Itu mat lazim mutsaqal kilmi. Yang tadi yang kedua mat lazim mukhaffaf kilmi. Nek khafaf itu agak ringan. Kenapa? Karena mat tabi'i bertemu sukun asli dalam satu arti kata. Sehingga bacaannya cuma al, sukun saja, tidak al. Nah, tidak pakai ngegas, cuma al, tidak al. Nah, kalau tasdid kan pakai menghentak. Nah, yang kedua tadi mat lazim mukhaffaf ilmi, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan sukun asli dalam satu arti kata. Di Al-Quran hanya ada satu kosakata yang menunjukkan mat lazim mukhaffaf kilmi. Ana. Insyaallah paham nggih? Yang kedua, yang pertama kelompok bacaan panjang 6, yang pertama mat lazim mutsaqal kilmi. Yang kedua mat lazim mukhaffaf ilmi. Membedakannya apa? Kalau mat lazim mutsaqal mesti enten tasdite. Berat. Tapi nek mukhaffaf itu hanya sukun. Jadi nek mutsaqal itu tasdid, kalau mukhaffaf sukun.
Sekarang yang ketiga, kalau tadi kilmi, sekarang harfi. Mad, lazim, mutsaqal, harfi. Mad panjang, lazim pasti, mutsaqal diberatkan, harfi dalam huruf. Kalau tadi kilmi dalam kata, kalimat, kalau sekarang dalam huruf. Dinamakan mad lazim mutsaqal harfi apabila pada permulaan atau pembuka surat dari Al-Quran atau disebut fawatihus suwar, huruf yang dibaca mad bertemu tasydid, yang dibaca idgham, terdapat salah satu atau lebih di antara huruf muqatta'ah yang 8, yakni naqusalukum, naqusalukum, untuk memudahkan huruf yang terdapat di pembuka surat, yaitu huruf naqusalukum bersama naqusalukum. Nah, ceritanya begini ceritanya. Di Al-Quran itu kan ada di Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran itu kan banyak yang diawali dengan huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar atau pembuka surat. Contoh Yasin, ada kan? Nun, Toha, Alif, Lam, Mim. Nah, ini namanya huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar atau pembuka surat, huruf yang dibaca nama asli huruf itu sendiri, tidak diharokati. Huruf yang dibaca dengan nama asli huruf itu sendiri. Contoh di situ nun bersama Qaf, Shad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Nah, huruf yang terdapat di pembuka surat yaitu huruf naqusalukum, jika bertemu tasydid maka namanya mad lazim mutsaqal harfi karena dalam huruf. Jadi kalau ada huruf pembuka surat atau huruf fawatihus suwar yang terdapat di awal surat, ketika itu bertemu tasydid maka huruf naqusalukum itu dibaca panjang 6. Saya ulang, huruf naqusalukum jika terdapat di awal surat atau pembuka surat, jika bertemu tasydid maka huruf tersebut harus dibaca 6. Nama hukumnya mad lazim mutsaqal harfi, yaitu wajib dibaca panjang 6, yaitu karena dalam huruf. Contoh bawah, alif,
lam mim ra. Alifnya 1, lamnya 6, lam masuk mim 2, mimnya 6, roknya 2. 1 6 2 6 2 panjangnya. Alif lam mim ra. Bersama. Alif lam mim ra. Ulang. Alif lam mim ra. Saat mim ada tahannya karena mim tasydid. Alif lam mim ra. Ya. Alif lam mim ra. Tasih pelok slidru. Alifnya 1, jadi boten bacanya boten ngeten palahnen alamaro boten. Tapi dibaca asli nama hurufnya. Alif lam mim ra. Bersama. Alif lam mim ra. Ulang. Alif lam mim ra. Jadi lam ada mim ngeten. Mboten langsung lam mim mboten, tapi alif lam mim ra. Ya. Alif lam nggih, pripun rasane? Rasane dawa. Tilka ayatul kitab. Ya. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaik. Kitabun unzila ilaik. Kitabun
Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qasim mim. Qasim mim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Bernafas. Jadi ketika ada huruf naqusha asalukum berada di pembuka surat bertemu tasdid, maka huruf naqusha asalukum ini dibaca panjang 6, dihentakkan. Insyaallah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kurang lebih 16 hari lagi kita akan memasuki Idul Kurban, yang mana tanggal 8 adalah tanggal di mana mulai jamaah haji. Tanggal 8 yaitu hari tarwiyah, jamaah haji semuanya memulai hajinya tanggal 8 Zulhijjah dari hotelnya masing-masing, dari maktabnya masing-masing, melakukan sunnah fitrah, yaitu mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku. Kemudian setelah semuanya selesai, mandi keramas seperti mandi besar. Kalau sudah mandi, kemudian memakai wangi-wangian di badan, bukan di kain, tapi di badan. Kemudian setelah memakai wangi-wangian, kemudian memakai kain ihram yang bawah namanya izar sebagai sarung, kemudian yang satu lagi sebagai ridak, yaitu sebagai kain selimutnya.
Kemudian diawali dengan sholat 2 rakaat. Di situ waktunya rata-rata waktu sudah masuk waktu duha, maka diawali juga dengan sholat duha. Kemudian langsung niat untuk haji, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Setelah memberikan niat labbaik Allahumma hajjan, kemudian berangkat menuju ke Mina dengan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus sampai di Mina. Karena tadi berangkat kurang lebih di waktu duha, maka nanti di waktu duhur harus sudah berada di Mina. Saat sudah sampai Mina, maka sholat duhurnya dikosor, tapi tidak dijamak. Sholat duhur 2 rakaat. Dah, memperbanyak zikir, doa, ya kan, baca Al-Quran. Kemudian waktu asar, sholat asar dijamak, dikosor 4 jadi 2. Maghrib tetap 3. Kemudian isya tetap isya jadi 2. Jadi yang hanya bisa dikosor sholat yang jumlah rakaatnya 4. Duhur, asar, isya. Nah, kalau sudah mabit nginep di Mina, maka pagi-pagi, ya kan, pagi-pagi berarti itu tanggal jadi sudah di tanggal 9-nya. Tanggal 9 yaitu menuju ke Arafah. Pastikan di sana sebelum waktu duhur sudah berada di Arafah. Nah, ketika di Arafah, maka sholatnya duhurnya dijamak qasar takdim. Sholat duhur dengan sholat asar itu dilakukan di waktu duhur, ya kan, tanggal 9. Setelah melakukan sholat duhur sekaligus sholat asar, kemudian mendengarkan khutbah wukuf, ya kan. Kemudian jaga fisik, jangan sampai ngantuk dari duhur sampai maghrib, karena itu adalah waktu puncaknya haji, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian begitu matahari tenggelam, langsung bersama-sama pindah ke Musdalifah. Nah, kemudian sholat maghrib dan isya itu jamak takhir di waktu sholat isya di Musdalifah. Setelah di Musdalifah, pagi-pagi lebar subuh, ya kan, segera sebelum matahari terbit harus sudah berangkat lagi ke Mina, ya kan. Untuk apa? Untuk lempar jumroh, kemudian menyembelih hewan kurban, ya kan, kemudian tahalul, ya, kemudian cukuran. Nah, setelah itu berarti sudah tahalul awal. Nah, kalau bisa setelah pagi-pagi tanggal 10, ya kan, tanggal 10 lempar jumroh, nyembelih hewan kurban, cukur, kalau bisa langsung kembali ke Masjidil Haram, ke Mekah lagi untuk tawaf, kemudian untuk sa'i dan tahalul, nek bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka ini dilakukan di tanggal 13-nya. Itu tanggal 10, ya kan, nyembelih hewan, lempar jumroh, kemudian nyembelih hewan kurban, kemudian tahalul di Mina. Kemudian berarti ini tanggal 10. Kemudian malamnya masih mabit di Mina, jadi tanggal 11. Ya kan, 11 malam. Kemudian tanggal 11-nya setelah sholat duhur, lempar jumroh ula, wusto, akobah setelah duhur. Sudah, terus masih di Mina, terus tanggal 12-nya lagi setelah duhur lempar jumroh
ula, wusta, akobah. Kemudian tanggal 13-nya masih di Mina, juga setelah duhur lempar jumroh, ula, wusta, akobah. Nah setelah ini kembali ke Mekah untuk tawaf, untuk sa'i tahallul bagi orang yang tanggal 10-nya belum bisa menunaikan tawaf, sa'i dan tahallul. Ini waktunya 6 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Ini puncak-puncaknya inti dari ibadah haji. Kalau ngomongnya teniki bingungi mboten niki. Biar lali saya kira kelingan. Ini namanya haji. Lah nek umroh, kalau umroh itu berpakaian ihram dari mikot, ya kan? Dari di mana tempat mulainya? Kalau Indonesia rata-rata kalau tidak di Zalamlam ketika namanya? Kalau langsung ke Mekah, gitu kan? Dari Indonesia kok langsung ke Mekah, maka mikot niat untuk umrohnya berarti di pesawat di Zalamlam. Zalamlam itu jaraknya kurang lebih itu 45 menit sebelum landing ke Jeddah. Tapi kalau ke Madinah nanti mikotnya mulai dari Zulhulaifah atau disebut juga dengan Bir Ali. Di situ harus sudah pakai pakaian, sudah melakukan sunnah fitrah, sudah mandi, pakai wangi-wangian, pakai kain ihram, kemudian niat labbaik Allahumma umrotan, kemudian membaca talbiyah sebanyak-banyaknya sampai Mekah, masuk masjid, kemudian tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul rampung. Niku nek umroh. Kira-kira yang sudah ke sana pengin mriko malih mboten iki? Pengin. Nah, sing dereng pengin mriko mboten? Nggih. Bismillah Ibu Bapak, insyaallah besok tanggal 20 September kita akan umroh lagi mengawal jamaah. Ada kuotanya 45 jamaah. Hari ini sudah dapat 25, kurang 20 orang lagi. Ayo monggo yang mau umroh bersama saya, kita kawal, kita pimpin, kita antarkan, kita derekkan, yaitu besok tanggal 20 September. Tasih 3 bulan langkung, nek damel persiapan insyaallah cukup. Insyaallah. Oleh karena itu monggo Ibu Bapak yang badhe nderek umroh nanti paketnya 12 hari. Kemudian 12 hari ini kita naiknya dari YIA Jogja jam 8 malam, kemudian terbang ke Kuala Lumpur sampai sana jam 11, kita nginep semalam di hotel. Kemudian setelah duha kita city tour ke Kerajaan Kuala Lumpur, ke Malaysia, kemudian pada asar, nah kita kembali masuk langsung ke bandara, kemudian kita terbang ke Madinah. 4 hari setelah dari Madinah, kita di sana, kemudian nanti ke Mekahnya kita pakai kereta cepat, hanya 2 jam. Kalau pakai mubis itu 6 jam, ya kan? Pakai kereta cepat 2 jam, kemudian kita umroh, kemudian setelah 4 hari di Mekah, kita ada city tour ke Taif. Taif itu adalah kota di mana Rasulullah pertama kali hijrah, pertama kali dakwah. Nah, kita akan mempelajari sirah perjalanan dakwah beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambarannya. Yang berminat monggo serak-serak tas bismillah. Yang dipikirkan apa nenek ibu bapak nek saya umroh? Kenapa? Duit. Ya.
Nggih. Kalau ditinjau dari ayatnya di surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin finnasi bil haji. Wa adzin finnas. Kalau di surat Ali Imran 97 itu walillahi alanas. Jadi panggilan ibadah ke Baitullah itu ditunjukkan kepada seluruh manusia. Tidak ditunjukkan wong sing duit-duit, tidak ditunjukkan wong sing pinter mboten. Di ayat itu panggilannya adalah seluruh manusia. Mbok sugih kaya napa nek boten terpanggil ya kan, maka mesti tidak akan mampu. Mbok pinter kaya napa urusan agama, kalau enggak terpanggil tetap tidak akan mampu. Tapi mbok ora iso ngaji pun kalau terpanggil insyaallah dugi mriko. Ora iso ngaji lho niku nek terpanggil dugi mriko. Terus walaupun orang duit to niki tapi kok terpanggil ke sana insyaallah dugi mriko. Sehingga ada ilmu 99 hari menuju ke Baitullah. Betul-betul nyata dari 0 rupiah tanpa hutang bisa ke tanah suci. Ada ilmunya yang kita fasilitasi namanya Sekolah Haji Umroh Baitullah. Kita ajarkan setiap hari Senin dan hari Sabtu. Senin di Gendingan Temanggung 1 jam 1. Kemudian hari Sabtu jam 8 di Quranic Center Metode Rasyida kita ajari jamaah kilo carane nek umroh ki ramang mikir ki duit. Sing penting sibuk golek biayane napa sibuk golek ilmune kudune. Dua-duanya. Tapi rata-rata napa? Ora kabeh. Golek duit ya ora niat, belajar ilmune ya ora niat. Gitu, kon ngaji ae aras-arasen, ya kan? Kon mangkat ae aras-arasen. Ya. Monggo Ibu Bapak yang kersa nanti bisa chat WA ke saya, semoga Allah memudahkan. Kita doakan Ibu Bapak semoga di tahun ini bisa menunaikan kurban terbaiknya dan semoga kurban terbaiknya menjadi kurban yang diterima pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kurban panjenengan semuanya semoga mampu melahirkan umroh ke Baitullah dengan izin ridha dan pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.